James Watt ternyata bukanlah orang yang pertama kali dalam menemukan mesin uap, guys. Namun, penyempurnaannya, inovasinya itu bukanlah kaleng-kaleng. Ternyata, dia mengawali karirnya dari tukang peralatan hingga menjadi seorang insinyur mesin. Pada abad ke-18, dunia telah menyaksikan revolusi besar di bidang industri, sains, dan teknologi. Di antara sekian banyak tokoh dalam revolusi ini, ada satu nama yang sangat berpengaruh di dalam sejarah peradaban umat manusia, adalah James Watt. James Watt sebagai seorang insinyur, kimiawan, dan pebisnis asal Skotlandia. Ia memberikan sumbangsih terbesar dalam dunia teknik dengan menyempurnakan mesin uap. Sebentar, menyempurnakan mesin uap, artinya sebelumnya sudah ada penemunya dong. Kalian tahu? Kalau mesin uap itu digunakan dalam banyak kendaraan dengan pengangkut kapasitas yang besar dan juga digunakan dalam berbagai sektor industri. Karyanya tidak hanya meningkatkan efisiensi industri, tetapi juga menjadi landasan bagi revolusi industri yang mengubah wajah dunia. Lantas bagaimana ya dia bisa dikenal hingga saat ini? Dan sebenarnya siapa sih tokoh sebelum si James Watt ini dalam menemukan mesin uap? Guys, jangan lupa subscribe ya. Mari kita lanjutkan. Masa muda James Watt, dari anak pemalu hingga menjadi jenius matematika. James Watt lahir pada 19 Januari 1736 di Greenock, Skotlandia, sebuah kota pelabuhan yang dikenal sebagai pusat perdagangan dan industri perkapalan. Ayahnya adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang pembangunan kapal dan konstruksi rumah. Sementara ibunya adalah seorang wanita yang cerdas dan berpendidikan. Wow. Ternyata guys, James Watt ini sudah terpacu sejak kecil. Bagaimana tidak, ayahnya seorang pebisnis, ibunya seorang wanita cerdas dan berpendidikan. Mungkin kalau sekarang lulusan S1, S2, atau mungkin S3 kali ya. Tapi guys, si James Watt ini mengalami kehidupan yang tidak mulus. Ternyata dia dari kecil itu sakit-sakitan. Dia ada mengidap sebuah sakit kepala yang mana dia juga kesulitan untuk belajar di sekolah. Karena itu, ibunya mengambil peran sebagai guru pertamanya dan mengajarkan berbagai pengetahuan dasar di rumah. Dari sini kita tahu ya guys, bahwa ibu yang cerdas menghasilkan anak yang cerdas juga. Mungkin itu sebuah kalimat yang sering kita dengar, sering kita temui. Maka, carilah wanita yang cerdas. Ternyata, James Watt itu sekolah di rumah dulu bersama ibunya, yang mana berperan sebagai guru. Setelahnya, James Watt sekolah di Madame Greenock. Dia tidak menunjukkan minat dalam bahasa Latin ataupun Yunani, yang mana merupakan mata pelajaran utama saat itu. Namun, ada satu bidang yang membuatnya menonjol, yaitu matematika. Jangan-jangan ibunya setiap hari sebelum sekolah itu, dia selalu nyuapin James Watt tentang matematika ya. Sejak usia dini, James Watt menunjukkan ketertarikan luar biasa terhadap angka dan mekanisme. Ia senang membongkar dan merakit kembali berbagai benda untuk memahami cara kerjanya. Sifat ingin tahunya ini menjadi fondasi bagi pencapaiannya di masa depan. Guys, perjalanan James Watt ini semata-mata tidak langsung sukses ya. Ternyata dia mengawali karirnya dari tukang peralatan hingga menjadi seorang insinyur mesin. Apalagi kalau bukan mesin uap. Pada usia 18 tahun, James Watt memulai karirnya sebagai teknisi pembuat peralatan listrik rumah tangga. Namun, pekerjaannya ini hanya berlangsung selama setahun sebelum ia memutuskan untuk memperdalam ilmunya. Pada tahun 1755, James Watt pergi ke London untuk magang agar menjadi seorang insinyur. Wah, ternyata zaman dulu cukup magang untuk menjadi seorang insinyur. Ya mungkin untuk zaman dulu ya, zaman sekarang boro-boro. Sayangnya, James Watt tidak memiliki surat tersebut. Meski demikian, kegigihannya tidak surut guys. Ia tetap mengasah keterampilan mekaniknya dan mendalami berbagai teknik pembuatan peralatan. Setelah menyelesaikan magangnya, ia kembali ke Skotlandia dan mulai bekerja di Universitas Glasgow. Di sini, ia berinteraksi dengan ilmuwan dan akademisi yang kelak akan menjadi rekan diskusinya dalam mengembangkan inovasi besar. Guys, sampai sini, kira-kira apa yang bisa kita petik atau pelajari dari seorang James Watt adalah kegigihannya. Karena apa? Seringkali kita memandang kesuksesan orang itu dari enaknya saja, tapi tidak dari prosesnya. Dan disinilah kita akan tahu siapa sebenarnya penemu mesin uap pertama di dunia. Salah satu tugas besar yang diberikan kepada Universitas Glasgow adalah menyempurnakan mesin uap buatan Thomas Newcomen. Mesin ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1712 dan digunakan untuk memompa air dari tambang batu bara. Namun, mesin ini memiliki satu kelemahan besar, yaitu
boros bahan bakar dan tidak efisien. Pada tahun 1763, James Watt mulai menganalisis kelemahan mesin Newcomen ini. Ia menyadari bahwa sebagian besar energi mesin tersebut terbuang sia-sia karena panas dari uap menghilang terlalu cepat dalam satu silinder yang sama. Setelah beberapa tahun melakukan eksperimen, pada tahun 1765, ia menemukan solusi brilian adalah dengan cara menambahkan kondensor terpisah. Dengan memisahkan ruang pengembunan dari ruang pemanasan, James Watt berhasil menciptakan mesin uap yang jauh lebih efisien. Penemuan ini mengurangi konsumsi bahan bakar hingga 75%, menjadikannya salah satu inovasi terpenting dalam sejarah industri. Pada tahun 1769, ia mendapatkan hak paten atas mesin uapnya. Mesin ini tidak hanya digunakan di tambang batu bara, tetapi juga diterapkan di berbagai bidang industri, termasuk penggilingan, tekstil, dan transportasi. Guys, mesin uap inilah yang menjadikan pemicu utama dalam revolusi industri di dunia. Artinya apa? Sampai sini kita tahu bahwa jangan menunggu sempurna untuk meraih sebuah cita-cita ya. Mungkin itu kalimat yang tepat, karena seringkali kita temui berbagai alasan untuk memulai, seperti menunggu kesempurnaan apa yang ingin kita raih, dan ternyata itu tidak berlaku. Contohnya, James Watt adalah seorang yang berinovasi atas penemuan Thomas. Karena memang apa yang dia lakukan berdampak besar walaupun bukan dia yang menemukan mesin uap pertama. Ternyata James Watt itu tidak puas hanya karena inovasi yang luar biasa ini. Di tahun 1796, James Watt mendirikan The Soho Engineering Foundry di Glasgow yang menjadi pusat produksi massal mesin uap. Bersama rekannya, Matthew Boulton, James Watt mendirikan Boulton & Watt, perusahaan yang memproduksi dan menjual mesin uap secara luas ke berbagai sektor industri. Saat itu, banyak pabrik yang masih menggunakan tenaga air atau angin untuk mengoperasikan mesin. Namun, dengan kehadiran mesin uap dari James Watt yang lebih kuat dan efisien, industri dapat memproduksi tanpa bergantung pada lokasi tertentu. Hal ini mendorong pertumbuhan pabrik-pabrik besar di kota-kota yang menjadi ciri khas revolusi industri. James Watt juga memperkenalkan satuan daya kuda atau horsepower sebagai ukuran kekuatan mesin uapnya. Konsep ini masih digunakan hingga kini dalam berbagai mesin, termasuk kendaraan bermotor. Ternyata, di balik kesuksesannya, James Watt menyimpan kehidupan yang penuh suka dan duka. Pada tahun 1773, dia menikah dengan Margaret Miller dan memiliki 2 orang anak. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Margaret meninggal setelah melahirkan anak mereka yang kedua. 3 tahun kemudian, pada tahun 1776, James Watt menikah lagi dengan Anne McGregor. Dari pernikahan keduanya, ia memiliki 2 anak, tetapi sayangnya keduanya meninggal dunia di usia muda akibat sakit paru-paru. Ternyata salah satu anaknya, James Watt Jr., tumbuh menjadi seorang yang penting dalam perkembangan manajemen industri di era revolusi industri Amerika. James Watt menghabiskan masa tuanya dengan tenang. Ia pensiun dari bisnisnya dan menikmati waktunya dengan bereksperimen dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Pada 19 Agustus 1819, ia meninggal dunia di Birmingham pada usia 83 tahun. Sebagai bentuk penghormatan atas jasanya, nama James Watt diabadikan sebagai satuan daya, yaitu yang sering kita kenal adalah Watt atau W, yang digunakan dalam berbagai bidang, termasuk kelistrikan dan mekanik. Lebih dari sekedar penemu, James Watt ternyata adalah seorang yang revolusioner. Karena apa? Dia mampu mengubah cara manusia bekerja dan berproduksi. Mesin uapnya itu tidak hanya mempercepat dalam proses industrialisasi, tetapi juga menjadi dasar penemuan dari teknologi modern seperti kapal uap, kereta api, dan bahkan listrik. James Watt ternyata bukanlah orang yang pertama kali dalam menemukan mesin uap, guys. Namun penyempurnaannya, inovasinya itu bukanlah kaleng-kaleng. Karena apa? Inovasinya dalam mesin uap itu mampu bekerja hingga ke potensi yang maksimal. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Dengan inovasi briliannya, ia membantu membuka jalan bagi revolusi industri yang mengubah sistem produksi di seluruh dunia. Warisan James Watt tidak hanya tertanam dalam sejarah teknologi, tetapi juga dalam cara manusia mengukur energi dan kekuatan mesin. Hingga hari ini, setiap kali kita menemukan satuan watt pada peralatan elektronik, kita sedang mengenang salah satu insinyur terbesar dalam sejarah. James Watt membuktikan bahwa seseorang jika dengan ketekunan, inovasi, dan keingintahuannya, dia mampu merubah dunia selamanya.
Namun guys, aku tidak akan menghabiskan semua pembahasan tentang James Watt di video ini. Karena apa? Aku tahu kalian juga sukanya video-video yang tidak terlalu panjang dan jadinya ngantukin. Peran penting revolusi industri, fakta menarik James Watt, menguak sejarah mesin uap, dan fakta menariknya yang mana kamu belum tahu dan belum aku bahas di sini. Akan ku bahas di video James Watt episode 2 ya. Jangan lupa subscribe channel ini dan kita ketemu di video berikutnya.